wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halaman 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, yakhluqu, yang telah menjadikan ma apa saja yasha'u sesuai dengan kehendaknya, wa yakhtaru, dan memilihnya sendiri, maka tiada hak lahum bagi mereka al-khiyaratu untuk memilih. Jadi diterjemahnya, sebagian seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohannya sendiri, sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas lalu baik, padahal dia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'. Allah menjadikan makhluk sesuai dengan kehendaknya. Jadi sudah, kita tidak bisa apa-apa. Allah menjadikan makhluk ya sesuai dengan kehendaknya mutlak. Jadi orang-orang yang baik ini mau, ya memang Quran itu mau mengatakan Al-Quran itu bahwa setan ini musuh kita. Inna syaitana aduwwun mubin. Setan adalah musuh kita. Tapi kita tahu bahwa itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya musuh itu ya itu jangan dijadikan sandaran untuk tidak berbuat jelek. Maka seseorang itu yang sulit untuk bertobat. Sulit untuk bertobat itu karena yang dilihat itu bukan perintah-perintah yang baik. Yang dilihat itu ketika dia berbuat jelek, dia tidak menyalahkan dirinya sendiri, maka dia menyalahkan makhluk yang lainnya, yaitu menyalahkan iblis. Nah, sampai Gusti namanya iblis, orang iblis itu bodoh pulau. Nah, ini akhirnya dia setiap maksiat itu nanti bersandar lagi. Nah, sampai Gusti namanya iblis, akhirnya kurang ingat ini. Jadi setiap kesalahan dia menyandarkan kepada iblis, maka dia tidak bisa berhenti untuk berbuat salah terus, tidak menyandarkan dirinya sendiri. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah itu iblis itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala kaplingannya itu menggoda kita. Ya. Kita juga begitu. Kita ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kaplingannya menjalankan perintah. Titik. Yang iblis itu kaplingannya itu menggoda, yang kita kaplingannya itu takwa, berjalan. Jadi sebetulnya itu tidak ada apa-apa kaplingannya masing-masing. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita punya kaplingan yang ikhlas. La'ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua aku hancurkan kecuali
hambamu yang ikhlas. Jadi sudah beres kita punya kaplingan yang ikhlas. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membuat iblis. Loh. Kalau seandainya ya di dunia Islam semua, maka Quran itu salah. Orang itu taat semua, Islam semua, karena pergerakan dari suatu organisasi Islam semua, baik semua, maka Quran salah. Salahnya di mana? Oh, Quran itu bilang di dunia ini ada orang yang kafir, ada orang yang munafik, ada orang yang zalim, ada orang yang beriman. Nah ini kok isinya ini orang yang beriman semua. Nah ini kurang pas gitu ya. Jadi warabbuka yakhluqu ma yasha. Allah ini menciptakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Zubat ya, kitab ini kan ada shortingannya ya. Jadi kalau keliru itu ya sulit untuk mengembalikan, sulit, apalagi sudah di-download dan sudah kemana-mana ya. Nah, bagaimana menghentikannya? Kalau dulu ya yang bermedia itu ya hanya beberapa orang yang punya uang. Nah sekarang semua sudah bisa bermedia. Maka banyak orang yang memilih masak-masak saja lah yang dikirim itu. Kalau yang ngaji nanti kalau keliru ruwet itu nanti. Nah, di dalam kitab Zubat itu mukadimahnya kitab Zubat, dan itu kitab syair tentang fikih. Kalau yang nahwu itu namanya alfiyah, kalau yang fikih itu namanya Zubat. Nah, di mukadimah Zubat itu ada kalimat ya, dan itu merupakan syair. Itu tidak mustahil Allah gini, Allah itu pernah memasukkan orang kafir ke surga. Nah, orang bisa saja Allah itu warabbuka yakhluqu ma yasha. Dari makhluk-makhluk dhewe ala kono surga ya gak apa-apa. Nah, tetapi pada akhirnya di situ disebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janji. Jadi orang yang baik dia dimasukkan surga, orang yang tidak baik dia dimasukkan neraka. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir itu dimasukkan surga, nanti tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, dan Allah itu membuat makhluk, tapi makhluk itu dijadikan kafir dan akhirnya dimasukkan neraka. Ini menunjukkan bahwa Allah itu kuasa dan tidak mustahil ya kalau Allah itu berkehendak makhluknya Allah yang di dalam neraka itu tidak dipanaskan. Nah ini, jadi prinsipnya Allah itu maha segala-galanya dan kita itu tidak ada apa-apanya, itu prinsipnya. Akhirnya kita tuh lihat orang kafir, ya sebenarnya makhluk pangeran biopo nih. Makanya alhamdulillah saya dijadikan orang yang mukmin. Jadi akhirnya tidak ada kebencian. Apalagi kalau kecuali kalau orang kafir itu mendatangi dan menyerang. Karena kejadian perang itu Rasulullah itu didatangi dan diperangi. Akhirnya terjadilah peperangan. Nah kalau tidak ada apa-apa ya tidak ada apa-apa. Tapi tetap kita fastabiqul khairat. Kita lomba-lomba di dalam kebaikan menurut kita sendiri, menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu merupakan daya tarik dan itu mencapai kemenangan. Kemenangan dalam arti persaingan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Fir'aun. Salah apa Fir'aun? Yo didadekno menungso, marungu dengan sifatnya sekali dari Fir'aun. Terus Nabi Musa itu sudah didadekno nabi. Ya. Terus didadek Nabi Fir'aun, Nabi Musa itu diburu Fir'aun. Nah, ya dijadikan
Nabi Harun. Ini harus kita pahami bahwa semua skenario itu skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita itu menjadi teguh dalam hidup ini. Ada seorang kiai itu ngaji itu di Keputi. Ngaji di Keputi itu pulang dari ngaji itu pakaiannya itu ganti. Pakaiannya ganti, yo kambingnya itu jadinya itu tangan cekak, nggak sekali jubahan, jadi tangan cekak, terus yo jadi ini bukan sarungan, sarung tambah sarungnya itu semakin baik, terus jadinya itu pecinya itu baru. Terus ditanya sama istrinya, lah iya sampeyan iki ngaji kok klambi diganti iki sapa sing ganteni wong salawas urip tak tau kita tangan cekak. Oh iki wong ngaji tangan cekak cerita. Ini lho. Aku nek ngaji wae kadang-kadang wis sepeda motor. Nah, udan terus. Udan tak terus-terus sih. Nah, di dalam pengajian itu ya, kalau pengajiannya itu yang punya acara itu orang punya duit ya tertutup semua, pakai terop semua. Tidak ada yang tidak, kalau si bocor ya terop kabeh. Ada orang mau gendengi. Jadi ini kalau mengaji bilang ini apa namanya panitianya, Mas, di sini ada orang gilanya. Dan mau ngaji pun bubui. Oh wes, maksudnya ngajinya itu hati-hati dengan baca-baca. Nah, itu cerita sama istrinya, iki malah ngaji mau tahan. Udah tuh terus ngaji terus, kanggowo, budal terus kanggowo jas hujan. Tuh nggone di panitia digandeni. Wah, digandeni klambi, digandeni sarung, digandeni kopiah nyar, kopiah ireng. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Allah menjadikan makhluk atas semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk dengan skenario akan jadi apa? Oleh karena itu Allah menjadikan Fir'aun ya dengan skenario Fir'aun ini mau apa? Sekarang Fir'aun yang Fir'aun itu mengaku Tuhan, terus Fir'aun itu ya kalau apa namanya ini, ya pokoknya begitu karakternya Fir'aun. Terus Allah menjadikan Nabiullah Musa alaihissalam, yang mana Fir'aun itu sama Nabiullah Musa alaihissalam senang. Karena waktu membuka Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Musa itu diajari oleh Jibril, wa alqainahu mahabbatan minni. Aku melempar kepadamu Fir'aun cinta kepada saya. Sehingga Fir'aun itu memusuhi Nabi Musa, tapi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang dengan Nabi Musa. Semua bayi laki-laki dibunuh sama Nabi Musa, sama Fir'aun. Tapi tatkala disodori oleh Allah itu seorang bayi yang laki-laki, jelas laki-laki, mana dia tidak bisa membunuh. Seluruh pasukan cari itu yang namanya orang hamil, kumpulkan. Cari itu anak kecil, cari. Bunuh semua. Itu perintahnya dia kepada pasukan-pasukannya. Tetapi tatkala Fir'aun itu disetori oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki yang jelas laki-laki, dan laki-laki itu adalah Nabi Musa alaihissalam, tapi hatinya tidak mampu apa-apa. Sehingga Allah SWT kalimatnya wa alqaitu mahabbatan minni. Di sisi lain Fir'aun itu menyuruh semua pasukannya membunuh anak laki-laki yang baru lahir. Di sisi lain bayi yang baru lahir. Di sisi lain Fir'aun itu disetori laki-laki, anak laki-laki, seorang bayi laki-laki, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini keterusannya wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah, dan Allah memilihkan kamu dan kamu ya tidak hak bagi mereka untuk memilih. Dan Allah memilihkan mereka yaitu kita atau kamu, dan kamu tidak berhak memilih apa yang kamu kehendaki. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Fir'aun itu mimpi dan mengumpulkan orang-orang besarnya, akhirnya orang-orang besar itu menafsirkan bahwa kamu mimpinya Fir'aun itu dipegang anak kecil, diucapkan ke laut, dilempar ke laut. Kemudian orang-orang besar itu dikumpulkan, apa mimpi saya? Maka ditafsiri, kamu akan di hari ini bayi yang ada di hari ini, bayi lahir itu akan menghancurkanmu, sehingga pada hari itu semua bayi yang lahir itu dibunuh, dan itu harus perintah Fir'aun. Tetapi tatkala Fir'aun itu disetori Allah Subhanahu wa taala anak bayi, tapi Fir'aun sendiri tidak bisa membunuh dan tidak menyuruh pasukan untuk membunuhnya, malah dirambut, malah dijadikan anak. Nah ini maunya Fir'aun itu menghabiskan bayi sehingga dia itu selamat, yang berhubungan dengan mimpinya, tapi ternyata tidak bisa apa-apa. Ini kalimatnya wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita kan tidak tahu takdir. Karena kita tidak tahu takdir, kita ya satu minta kepada Allah, hati ini pasrah, tapi jasad ini bergerak. Itulah namanya tawakal. Saya ulang, tawakal itu hati pasrah, tapi jasad bergerak. Tapi dia tawakal, ayo tawakal lain, silo, rokokan, itu bukan tawakal. Tawakal itu jasad ini bergerak, tapi hati ini pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Kalau Anda ini mau melihat sepak bola, terus Anda mempunyai teman, yang teman Anda itu supirnya pelatih. Nah, dulu kan ada istilah sepak bola gajah. Terus Anda ini dibilangi sama supirnya pelatih itu tadi, karena teman Anda, mungkin hasilnya yo 3-2. Sampai harus menang di isiku sekarang itu. Loh, Anda mau nonton bola itu rasa-rasa. Hasil singiku berbuat singiku 2. Nah ini, akhirnya Anda menjadi malas. Malas dulu. Malah ada kono-kono nang kono sampean. Delok yo ngono yo. Aku sekan delok kabaran. Kabaran iki yo kok sing kaos kuning iku kebon loro engko akhir-akhir iso bares telu. Ngono iki. Kon jadi sapa? Wis tak kok ngono iku. Terus aku gak delok ngaku suruh hasilnya. Nanti gak ada hasilnya, kono-kono gak ada hasilnya delok, karena tidak tahu hasilnya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, karena kita tidak tahu hasil akhir hidup kita ini, ya, akhir itu bukan besok, bukan 1 tahun 2 tahun. Akhir itu detik depan. Ini akhir. Akhir kapan? Detik ini akhir. Kapan akhir detik ini akhir? Sehingga Syekh Ahmad Qatur mengatakan kalimatnya itu
husnul khotimah. Ya, namanya husnul khotimah. Pungkasan yang baik. Hari besok yang baik. Nah, husnul khotimah dipungkasi dengan hari yang baik. Husnul khotimah itu mudah-mudahan kita lihat husnul khotimah. Mudah-mudahan kita kalau mati itu husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan besok, tapi sekarang. Karena mati itu bisa kapan saja. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesali diri kita. Kita ini sakit. Ya, mudah-mudahan kita ini sehat, walafiat. Kemudian ini ada cita di sehat walafiat itu mana? Mudah-mudahan kita ini sehat walafiat, bisa menambah amal dan sebagainya. Tapi akhirnya meninggal itu meninggal kecelakaan. Sehatnya tetap sehat, tapi mati. Matinya itu mati kecelakaan. Nah, inilah bukti bahwa husnul khotimah itu sekarang. Kemarin saya naik kereta api, ingat kereta api di India yang tabrakan. Lalu saya baca. Padahal saya naik kereta api itu, bayangan saya lebih aman daripada pesawat. Bayangan saya lebih aman daripada numpak kapal. Bayangan saya lebih aman daripada naik bis. Tapi begitu ini di India itu ada kecelakaan kereta api, ya wes langsung baca. Muncul selawat, muli balik syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena di dalam kereta api itu sendiri tidak menjamin sehatnya sehat, tapi berubah. Sudah mati dalam keadaan sehat. Sehat kok mati? Ya mati. Saya dulu itu pernah mau diajak Mas Marzuki. Ya Mas Marzuki ya terus mau itu. Diajak Mas Marzuki terus mau itu, akhirnya masih baru-baru cherry itu harganya 14 juta pada waktu itu. Cherry itu 12. Kalau kredit itu lebih daripada 12. Nah itu on-nya perang tuwo ngerim. Aku nek ngarani ya sik kurang sak meter. Tapi dari wong becak lebih. Mati. Urusan itu dia ini yo gak ketabrak, yo gak apa. Urusan itu yo habis uang itu tidak sedikit urusan. Karena keluarganya itu nuntut dan sebagainya. Ternyata dia punya penyakit jantung yang kadang-kadang itu kumat, kadang-kadang tidak. Jadi kita cip-cipte motor cip-cipte itu kaget. Kaget terus tiba terus mati. Nah ini. Jadi pada zaman yang dimulakan Allah SWT, karpani kemang telek duit nyambut gawe dengan Mas Marzuki. Pada waktu itu saya mau ikut, saya akan pada waktu itu yang antarkan mau saya. Jadi mobil ada di situ, orang juga bisa tertolong. Akhirnya dia manggil orang yang akhirnya nyupir kejadian seperti itu. Karena pada dari duit akhirnya tolong duit. Nah ini. Jadi wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Ya. Dan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tiada hak bagi mereka untuk bisa memilih. Saya punya teman dan dia muridnya Abu Yahya. Pekerjaannya itu sekolahnya itu di ITS. Di ITS itu jurusan kimia, limbah kimia atau apa itu, jurusan kimia. Tapi pekerjaannya itu ngebor ini beton-beton laser sampai ngebor tertek ya. Ini apa? Jembatan yang cocoran itu dibor. Nah jadi ilmunya sama akhir kehidupannya itu tidak ada urusannya. Nah, kemudian ada lagi muridnya
punya dia ini. Itu jurusannya itu juga limbah-limbah gitu. Nah itu kerjanya juga begitu, nggak ada urusannya. Mana dia kerjanya itu buat tangki. Buat tangki, katanya satu tangki itu berapa? Pokoknya miliaran. Jadi tidak ada hubungannya. Terus tidak setiap tahun ada orang buka pom bensin. Jadi tangki yang dipendam. Lalu itu ya hidupnya dari situ. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara ilmu dengan penghasilan itu tidak sama. Ada lagi anak ya, ayat orang tuanya itu ngaji ke saya, akhirnya hidupnya itu ya sudah kawin, hidupnya itu tambah beban. Saya tanya, kok nyogyo bosan? Kok nyogai ya mas, tambah beban. Terus kon ngaji, mungkin ya mas kalau gak ada murid 70 ngaji. Terus kon ngaji keluar wali murid itu gak ngaji, mungkin mas wali murid itu gak ngaji. Jadi habis tambah beban ya, dia ngajar. Terus saya bilang, iya san, banyak uniku ngaji iku dhewe, kerja iku dhewe. Ojo campur, yo. Ngaji iku dhewe, kerja iku dhewe. Akhirnya dia itu walaupun dia itu kadang-kadang ustaz, tapi dia itu tegar. Karena dia prinsip ngaji iku dhewe, ustaz iku dhewe. Nah, nggih Mas yen sampeyan sien sanjang ngoten. Nah, dia punya anak. Anaknya sekolah di AIN. Habis sekolah di AIN, waktu itu AIN. Ya jurusan agama, belum UINSA. Kalau UINSA sekarang kan banyak jurusan-jurusan yang juga tidak berhubungan dengan agama. Dulu itu masih IAIN, Institut Agama Islam Negeri itu, jadi pelajarannya masih agama. Sudah. Dia ini habis sekolah, terus pulang di padilan apa ya mas? Pokoknya nanti pulang rapi tapi apa? Oh tentu lagi pinjam tahu. Akhirnya sekolahan ngajinya itu ya lumayan. Terus sekolahnya ya sekolah IN tamat. Baru-baru ini ketemu saya tanya, nyebut ke apa? Ini kok ya mas sama sanjang sementing nyebut gawe saya ngarepe apa nyebut gawe. Akhirnya kalau niki ngelamar dari guru mulai TK sampai SD sampai SMP sampai SMA niku mboten enten sing nilpun balik. Napa mari diterima? Nilpun balik mun mboten enten. Napa mari diterima? Lah terus apa kon? Wah, akhirnya kalau niki ketemu konco niku tukang ngecek. Terus, nah yang lain niku ngecek nggih nggak ada gerakan. Gerakan niku kadang-kadang ngecek kapal ngoten. Terus kalau sanjang melok ngecat mawon niku tuh ngecat mawon. Nah, dari ngaji ke saya bertahun-tahun, kemudian sekolah kuliah. Jadi itu SMP-nya itu di tempat saya, SMA-nya di tempat saya, kuliahnya itu 4 tahun juga di tempat saya. Wah, ini terus ruwet mulai ngamar mulai TK sampai SMA, karena sing bahas nilpuni, akhirnya terus berkenalan konco itu mang ngecek kapal, terus akhirnya jadi kerja ngecek kapal, terus jadinya sing bagian ngecat iki mau jaga ngecat iki ono kapal iki kepingin tenaga apa? Tenaga berlayar. Oh ya wis, akhirnya dia didaftarkan. Nah kebetulan didaftarkan itu disuruh sekolah dulu, orangnya baik. Lihat ijazah AIN itu dia senang. Jadi dia disekolahkan pelayaran. Akhirnya dia berlayar. Dan itu gajinya pertama itu 12 juta. Sekarang mungkin sudah
sekarang ini saya dengar itu sudah 30. Berlayar dia. Berlayar, ya jadi berlayar ya ngetan, ngulon gitu. Tanya sama saya, ya mas sholatnya itu gimana ya mas kalau di kapal itu? Ya kapal itu pertama menghadap ke kiblat. Setelah itu kapalnya menggok ngadep ngidul, menggok ngadep ngalor, terus gak apa-apa. Pokoknya pertama saja itu menghadap ke kiblat. Nah ini. Jadi semua itu yang memilih Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang memilih Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa yang memilih pekerjaan kita, yang memilih hidup kita itu Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menjadi tenang. Di dalam ikhtiar, di dalam bergerak, jasad ini bergerak. Jadi tapi hatiku tenang. Kaulane sing milihna ya pangeran. Nah itu. Kaulane yang memilihkan ya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2000 berapa itu ada orang haji. Saya tanya, sampean ini yang bagian apa? Ya, namanya dosa saya sebutkan ya. Nah enak. Saya ini gini, noto paving. Paving ditoto. Menata paving di jalan. Terus kadang-kadang kuli kula niki. Pun. Terus sing sampeyan maceti napa, Pak? Kula ku gadayaan. Terus yai kula niku wis kono maca selawat ae. Sampai yai kula ngomong itu. Saking runik repot kula. Saking runik soro kula. Saking taunya betapa sulitnya hidup saya ini. Masih kok tak sembahyang gak apa-apa. Pokoknya kok maca selawat. Kalau waktu itu ngerti lho, aku kok masih tak sembahyang gak apa-apa sih. Ternyata yai kula niku sebenarnya kula repot. Dari kula niku tak sembahyang iki dobel ya. Mungkin nek tenaga kula pun enten kula niku dobel. Nggih sembahyang beduk, nggih sembahyang asar, nggih sembahyang maghrib. Nek kula maghrib mesti asar-asar, nggih dalu niku nggih sembahyang beduk, nggih sembahyang asar, nggih sembahyang isya, nggih sembahyang maghrib, nggih sembahyang tahajud. Sangat repot ya kula niku. Tapi kalau pancet ya terus ya kula niku wis mengke maca selawat saya masih kok gak sembahyang gak apa-apa. Maksudnya waktu itu tak sholat, waktu lain ya tetap harus sholat. Loh, akhirnya diambil lagi. Terus apa Pak ceritanya Pak? Kula niki ya Mas bangun-bangun itu niku. Terus kula niku sampai tingkatan nelekno tukang. Sampai kula aku sih ngarep omah iko kira-kira aku seminggu mana niku mari. Yang sing perlu ngenteni kula. Akhirnya kula niku ngrasa gak ilo. Gak ilo rek iki ate mosok nyegah. Wis saniki tak gawe model liya, konsultasi ke kiai. Yai, saya ini kalau ada orang minta saya garapkan pekerjaan itu saya suruh nunggu Yai. Nunggu dulu ya, saya masih mengerjakan punyanya si A. Nanti kalau itu sudah selesai nanti saya sampai saya garap rumah sampean. Oh, gak ilo niku. Gak ilo. Iku jenenge ngendek rezeki wong iku. Terus apa Yai? Ya wis tarik nang kancaku sing gelem. Akhirnya jadikan temennya ya mau. Terus akhirnya dia itu ngakal. Kau itu dibayar sak mini ya, kau sak mini kayak aku. Oh gak apa-apa, gak apa-apa. Aku baru pekerjaan ini, gak apa-apa. Kan urip itu pokoknya banyu itu tes kayak urip timbangannya gak netes blas. Apa gak lengek-lengek bojo itu? Apa gak kelengek-kelengek anak itu? Terus kau kerja. Nah, setiap dia dimintai orang pekerjaan dia itu dilempar, sampai dia punya teman itu 400 kerja di sana. Jadi dia itu akhirnya menghimpun seperti orang menghimpun pekerja. Rumahnya besar sekali. Wis pokoknya kangeran ini wong itu dulu itu kerjanya itu buat paving, noto paving. Nah ini loh. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Jadi
ini menjadikan hati kita ini tenang. Yes, pokoknya kerja, tapi iki hati tetap pada Allah, jasadnya bergerak, dan semua pilihan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ikhtiyaru ba'da al-ikhtiyari, al-ikhtiyaru ba'da ikhtiyari. Pilihanmu itu setelah pilihan saya. Wes beliau. Oh, kalau milih iki, ya wes kiai, sudah ada punya rezeki kain. Tetap akhirnya sing iki. Nah, ini. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wauliku jam jam 9 pandemi papak nih ya berarti dia. 9.20 sekarang sudah jam 10. Mari kita berzikir. Kalimatnya itu wariskan bismillahirrahmanirrahim. Saya itu kalau melihat orang gak sholat itu yo seakan tapi karena teman. Kok paling kok kontok. Nek kontok yo berarti sembahyang lebih kontok. Tapi nek ketemu gak duwe. Kan usahakan. Yang duit niku kudu berproses. Saniki sampean pengen dengan Allah langsung sakit. Tapi nek pengen duit itu berproses. Dulu itu orang gak sembahyang kalau saat ini ambil untuk gak duit. Niku luwih saat ini gak duit lho. Enten hari niku toko sekolah niku sanjang. Lah sampeyan apa niku sapu sampeyan akeh. Sapu kerik lho untuk nyapu. Wah, lu biasa aku biasa. Wong tuwa. Tak tuku kabeh. Nah itu sakno. Kabeh. Akhirnya ya duit sing gawe beres sekolah itu mah gak dibayarno. Jadi itu sapu kerik itu. Jadi para jamaah mau kamu jaluk janjinya Allah ini walillahil asmaul husna fad'uhu. Ya kita minta rezeki dengan kalimat wariskan bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai belajar ya Pak sampean. Sampai belajar itu rola sewu. Nek bismillahirrahmanirrahim dok. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu petang jam itu oleh rola sewu. Tapi nek sehingga buat wariskan di bismillahirrahmanirrahim itu saya belum pernah mencoba. Ya, sampai petangnya ibu pirang jam di tempat orang lagu itu. Ya, karena kalau tidak di lagu itu kurang nikmat. Ya, kurang nikmat. Moga barang bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bi bismillahirrahmanirrahim. Warizqan bi
Kalimat ini wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Jadi Allah membuat makhluk itu sesuai dengan kehendaknya plus karakternya plus seluruh pergerakannya. Pun iblis tidak kenal iblis Yesus niku tadi. Fir'aun tidak kenal makhluk sing jenenge Fir'aun Yesus niku tadi. Nabi Musa tidak kenal Nabi Musa niku ngoten niku karakternya dan seterusnya. Nah, sama kita awak dhewe nggih ngoten. Kula nggih ngoten. Kula niki biyen cita-cita dadi tentara. Dadi tentara iku katon enake mulai mati syahid, mati di perang mati syahid. Akhirnya daftar ini klutik menurut sakit. Kalau nggak ada Quran itu semuanya sudah tes masuk. Wong tuanya sudah, orang tuanya dulu veteran ya. Sebelum 45 perang, kemudian 45 jadi tentara, 45 itu merdeka, kalau bayaran nih. Oleh mengundurkan, tapi istilah itu bukan mengundurkan diri, mengundurkan diri itu gengsi. Istilah itu pensiun dini. Jadi tahun 46 nih. Jadi tahun 45 sampai tahun 50 itu betul itu bayaran. Nah betul repot kroket merdeka. Si nota-nota bisa ruwet nih. Terus tahun dapat 5 tahun itu pun itu bayaran, itu untuk judul bayaran. Nah nek mengundurkan jadi napa jenenge tentara itu gengsi. Sehingga masih kalau bayaran itu mengajukan pensiun dini. Apaan sih di pensiun di wong karo bayaran ini? Nah itu dulu itu gitu. Nah itu punya anaknya itu pernah bersama saya itu pernah keponakan. Itu semua tes sudah selesai. Wah, semua tes sudah selesai dan diterima. Nah, berangkat daftar ulang. Niku sikile kecantol becak. Ngene ini dirijian niku, dirijian di sebelah kiri kata. Iku diketok. Akhirnya diketok ya dapatnya daftar ulang wis ketokan itu. Nah ini. Jadi wis kali daftar ulang itu sudah diterima semua. Masuk di akabri. Jadi wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Jadi saya ulang, hati tetap kepada Allah tapi jasad bergerak. Ini saya punya cucu ya, anaknya keponakan. Wes, memang dia punya duit ya. Daftar haji, yo diadani, yo pancaan, yo sembarang. Duit yo akeh. Ya. Boleh turun haji. Apa kok turun haji? Coba ada pengumuman yang 125 haji model apa itu? Puroda atau apa itu? Ya, itu yang bisa masuk ke Arafah itu 10.
yang tidak masuk itu 115. Boleh. Duwe ono awak sehat walafiat lengan. Namun kono tasrihul hajj. Tasrihul hajj itu bisa kasaran ngomong ya, bisa untuk masuk Arafah. Itu namanya tasrihul hajj. Bisa untuk masuk Arafah itu bayarnya itu 5.000 real. Ya sekitar 20 juta. Nah, beritanya tahun depan ini geremeng-geremeng itu ya jenenge geremeng-geremeng. Itu haji itu tidak disubsidi. Nah, kalau haji tidak disubsidi itu kenanya itu 100 lebih. Saya kemarin itu haji yang tidak disubsidi. Kenanya itu 100,600.000 sekian buat subsidi. Dan ini kalau DPR-nya itu setuju, dok, nggak pakai subsidi, waduh, banyak yang berguguran ini. Yang asalnya 34 sampai 37 akhirnya menjadi 100 juta lebih. Nah ini kan China yang disik, ada subsidi. Nah sehingga ini kok gak ono kok ganti. Nah ini tidak tahu ini ya warok bukaya khulku mayasa, wayahtaru makana laumul khiyarupasa. Dulu yang ngomong saya perempuan punya duit, mantunya 2 diberangkatkan, plus anaknya, plus dia sendiri. Jadi mantu wedok, mantu lanang, anaknya perempuan, terus dia sendiri. Sudah. Mimpinya banyak-banyak dia. Akhirnya apa? Akhirnya tidak berangkat. Karena ada peraturan umur 65. Adik 65 itu loh, ambil dulu 65. Mau mingli. Ngerti mingli sampean? Mepet. Masuk 65. Wah, itu berangkat. Ke saya ini mas mimpi ketemu penyanyi, dikasih luting itu komerlap, taruh dari sini. Ketemu Yai Mas Batuan itu ayah saya, dikasih. Terus ketemu Gus Ud juga seperti itu. Ini ada apa ya ini? Nah, akhirnya gini mas, umur belum minggu. Ini umur paling KTP itu biasa lah yang menyalahkan KTP. Ya tapi saya mau ingat dulu, yang penting sampai itu hati sampai longgar. Punya ini kalau ini sebenarnya betul dewi awak kalau ini betul dewi awak kalau ini pun terus pasrah dengan Allah enak. Jadi dia itu punya muridnya itu 70 ya lebih. Itu murid dipikir wis budal, dia nak berangkat budal, mantu lanang situ, mantu wedok situ, terus ijen mantu lanang ini seanaknya, mantu lanang seanaknya. Di sana itu sehat. Habis tawaf baca masuk rumah sakit. Habis tawaf baca terus ke Medina, jadi dia tidak sampai ke Medina. Pulang anaknya sendiri. Yang menantunya itu di Mekah, pulang sendiri. Terus mantu di bojomu sakit tak di Mekah. Tidak lama ada berita meninggal. Pancet ini betul duwi ringan. Warab buka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru man kana lahumul khiyar. Ringan. Dulu itu pernah saya baca koran, masih koran. Itu orang-orang Palestina itu ya kiai Palestina itu negaranya kan Isu. Juga kiai yang ada di Afghanistan itu waktu donor darah itu
ternyata darahnya itu setelah diteliti itu mengandung zat penenangnya itu tinggi. Saya bilang zat penenangnya itu tinggi. Itu rata-rata orang-orang yang rata-rata itu yai itu zat penenang itu tinggi. Masa ngomongin ngopi heroin, konsumsi heroin. Ternyata enggak. Ternyata dirinya sendiri itu bisa menghasilkan zat penenang. Jadi rata-rata ulama-ulama itu zat penenang itu tinggi. Ada rupanya ada ulama-ulama zat penenangnya tinggi. Sedang di bujuni menung. Biasanya di istrinya menung. Karena zat penenangnya itu tinggi. Menung. Ya rumah itu tidak kata tapi menang. Wah, zat penenangnya tinggi. Yang lainnya zat penenangnya itu rendah. Sehingga apa-apa dikupu. Jadi kita ini hati tetap bergerak, hati tetap pada Allah SWT, jasad ini bergerak. Dan kita mengejar keberhasilan yang kita tidak ketahui. Dan itu adalah pilihan Allah SWT. Para jamaah, ini saya sebutkan namanya. Yang perempuan itu ya hafal Al-Quran, tapi kan termasuk ciri-ciri nih ya, bisa ditebak ya. Ya pokoknya ahli ibadah keduanya itu kepingin punya anak. Terus kata dokter nggak usah punya anak. Kemudian memaksa ingin punya anak. Kata dokter nggak usah punya anak. Pilihannya paling baik memang tidak punya anak. Itu. Akhirnya ya nggak punya anak. Dan satunya itu bilang kon kadean kon ikhtiar. Terus hapus cari dokter sampai kadean. Nah, yang satunya ini itu juga begitu. Wah, aku ya enak punya anak. Akhirnya yang satunya ini usaha punya anak, dan anaknya itu sampai besar itu nyampir. Ngerti nyampir sampai seperti anduk itu. Umur berapa seperti anduk itu? Umur 12 tahun ya seperti anduk. Nah ini, jadi pasrah dengan pilihan Allah SWT. Wa asa an takrahu syai'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu membenci sesuatu padahal itulah yang baik bagimu. Dan mungkin kamu suka pada sesuatu padahal bahaya bagimu. Dan Allah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, saya itu pernah mengantarkan guru al-hikmah, ya, guru al-hikmah, dan dia termasuk perintis guru yang ada di al-hikmah. Nah itu sama saya mengajak ke kiai, Mas, saya supaya diantar ke kiai si A. Memang kiai itu sama saya ada hubungan famili. Menurut diri mari aku suka kakak, rasa-rasa. Apa rasa-rasa? Aku kok tidak ngomong suwe, gak mulai-mulai. Karena famili ya. Wah, terus maksa dia sana terus yainya itu ngomong gini. Dia siapa ini? Temen yai. Tapi kenapa? Ya dia sudah tua. Pada dinikahkan sampean. Karena yang perempuan minta yang menikahkan itu dia. Kapan nikahnya? Sabtu yai. Langsung yainya itu ngomong gini. Iki sing ngomong Sabtu iki sapa iki? Sampean tak
sopo. Terus saya ngomong, sanes kula. Terus dia menjawab. Setelah dia menjawab, ya ini ngomong begini, sampean yo, dua anak situ pegatan sampean. Dan ditarget dua anak situ. Nah, kalimat itu sampean yo, dua anak situ pegatan sampean. Wah, harus mulai, tapi dia gelem ikan no. Yo tani kan no, kayak dulu barang. Boleh sakit ya, wis. Di mobil ngomong sama saya, mau kita beda. Mau kita ngomong sama saya. Lalu kita yo ono, kita itu ada. Terus orang jaluk apa ya, mau meminang itu ada. Untuk jadi niku ino, ya. Jadinya itu pokoknya di situ kitab itu ada kitabnya. Nah, tapi dia itu karena bukan ilmunya dia nggak percaya. Wis, barang suwe-suwe itu terjadi temenan. Iya, si dia ngomong, ya itu benar. Jadi dia punya anak satu itu cerai. Punya anak satu dia cerai. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara juga begitu. Bukan itu ino itu macam-macam. Pekerjaannya sulit. Kadang-kadang itu. Nah ini kan kalimatnya itu asa antakrahu syai'an. Tapi akhirnya ya yang teman saya ini itu haji berkali-kali. Ya ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana. Nah dia akhirnya kawin, suami istrinya itu bisa cari uang. Terus istri yang cerai itu ya kerjanya ya biasa-biasa saja. Terus ya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, akhirnya dia ngomong, iya aku itu pilih pangeran istri yang seperti ini. Dan istri yang cerai tadi itu dibandani. Ya ditransfer walaupun sudah kawin lagi tetap ditransfer. Jadi para jamaah yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, puasa antakrahu syai'an. Kamu ini membenci sesuatu. Nah, padahal itu yang baik bagimu. Nah, jadi apa yang nasib yang kita terima ini itu terbaik. Kalau kita mengatakan nasib kita tidak terbaik, maka gelisah. Kalau kita merasa nasib kita ini tidak terbaik, gelisah. Balik dulu, wong dijo iku enak-enak awak dhewe ngene. Sekarang itu awak dhewe nek delok wong liya iku enak. Terus padahal awak dhewe ya wis enak, ya. Wis enak. Artinya enak iku ya gak loro, ya gak nunggu jangan. Terus melihat hal-hal yang lebih enak, ya. Tidak menikmati apa yang ada diberikan pada kita. Maka kita itu tidak bisa nikmat hidup. Kalau balik tolak-tolak, puasa antakrahu syai'an. Kamu membenci sesuatu, padahal itulah yang baik bagimu. Wis, ini pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Jangan pelajari, ya, untuk detik ini. Tapi dia sampean tidak melihat detik ini. Wis pokoke iki sing diwehi Gusti Allah iki luwih apik lah kanggone aku. Kalau itu sampean artikan selama-lamanya, maka sampean tidak ada ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar, maka itu salah. Nah, tidak ada upaya itu salah. Nah itu ada temen itu bojone itu pernah muring ya. Wah mas, sampean iki aduh duit lah. Ikhtiar apa iki? Wes ta ngono ngene kon malah sampe ngomong ini sing lanang iku. Mosok dhek Quran kita tawak-tawakno. Ya Al-Quran. Monggo-monggo nggih sinten sing undang kula Quran, maca Quran, monggo-monggo. Mosok tawak-tawakno ngono dhek. Karena dia hafal Quran. Cerita sama saya. Para jemaah
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya mana pemberiannya itu lebih, ya, diurung-urung sing ketok, duo. Akhirnya apa? Akhirnya ada orang itu mengajak umroh, bukan umrohnya yang diperhatikan, sampai dulu jauh umroh nih, terus yang sepakulan itu sampai baca Quran Mekah, hatam Quran, tapi pulau sing nyemak. Akhirnya berangkat ke Mekah dan istrinya itu ditinggali sesuai dengan belanjanya dia sendiri, ya. Bukan belanjanya yang hafal Quran, belanjanya yang memberangkatkan Al-Quran. Jadi banyak tinggalannya itu. Terus ini berangkat. Nah, berangkat di sana dia melantunkan Al-Quran di depan Ka'bah dan dia ini yang nyemak. Tapi Quran ini dihadiahkan untuk ayahnya dia. Nah, itu pemberian Allah itu malah seperti itu. Mengkapi nawakno Quran sing ngundang kula maca Quran. Mosok dia apa ngono dik. Lo keketan Mas Rowan ngoten mawon. Kula mboten saged apa-apa. Biyen rabi niku ngerti nek kula niku besok lapo-lapo. Akhirnya seperti itu. Dan ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah akhirnya dia ini menjadi guide, tidak satu kali dua kali umroh, dan akhirnya istrinya juga berangkat umroh. Jadi puasa antakrahu syai'an. Jadi nek saiki gak cocok, ya gak cocok kan tidak selamanya. Sering gak cocok, langsung kembali dicocok no. Iki terbaik. Ini para jemaah, saya tadi itu di masjid ngomong sama, memang dia ngakunya itu keturunan Arab dan Asgar. Nah, saya ngomong sama Mas Rofi, itu kalau membanggakan istrinya itu tidak normal, membanggakan istrinya itu. Karena istrinya itu perkawinan itu ada 3. Satu, perkawinan keluarga sama-sama cocok. Kemudian perkawinan anak sama anak, ini perkawinan jasad. Yang ketiga itu perkawinan watak. Jadi ada perkawinan keluarganya ini cocok. Nah, ini yang sulit. Kemudian perkawinan jasad, ini mudah karena hewan ini pun perkawinan jasad. Kemudian yang ketiga ini perkawinan watak. Jadi perkawinan watak ini yang tidak bisa 1 hari 2 hari perkawinan watak ini. Wih, 70 Masya Allah mas. Supaya ini kok dulu saya apa nih pun tak cocok. Nah ini namanya perkawinan watak. Kalau dijadikan itu sebagai perkat, maka artis tidak ada yang cerai. Ya, artis yo ayu, oleh apa sih? Kayu jadi ayu iso. Gak putih dari putih iso. Nah itu artis. Baru untuk sing lanang yang sing lanang gak ganteng dijadikan ganteng ku iso. Jadi sekarang ini ada ya orang-orang yang kaya itu memang wajahnya bersih. Tapi itu bukan bersih. Ada yang bersih karena wudu, ada yang bersih karena jas itu. Pelindung matahari itu. Jas itu. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi perkawinan watak itulah yang menjadi memperkuat. Nah itu pilihan Allah. Lagi bojo kula niki udah nggih mboten ayu, nggih mboten putih. Masya Allah. Masya Allah, ini cocok. Tapi jadi wong iki kok sing lanang ganteng sing wedok. Tapi dia tahan itu kuatnya Masya Allah. Biyen waktu dikawin ya, kayu sih. Tapi itu di hati ini dididik, akhirnya menjadi kenikmatan. Akhirnya menjadi wa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu
Nah ini 1 jam kurang 5 menit ini ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa dan mungkin kamu suka pada sesuatu padahal membahayakan bagimu. Nah, pada jamaah yang dibutuhkan Allah SWT cocok. Wih, cocok ini. Wayu. Terus bodine yo bodine arek bodine ku yo aduhai. Iku wanita solehah. Mawon kapan sing dituduh doir yo wanita solehah itu gak ngerti, padahal itu salah. Wanita solehah itu ya putih, bersih, tinggi, cantik, jalannya itu aduhai. Itulah wanita solehah, padahal itu salah. Wanita solehah itu gak ngono. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, padahal itu tidak baik bagimu. Akhirnya wis begitu terjadi perkawinan karena dia memaksa, terus baru sing wedok iku mang nyingkrik, akhirnya yo bisa-bisa tak sedikit orang gila karena itu. Jadi kalimatnya wa huwa syarrul lakum, dan itu tidak baik untuk dirimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ta'ala Allah ya, itu ya'lamu tahu Allah, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu ke depannya. Karena kita tidak tahu, kita itu usaha dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah 1 jam, mari kita mendoakan anak kita. Kalimatnya Rabbi is'ad abna ana, ya Allah sukseskanlah anak cucu kita. Jadi hidup Anda ini tujuannya itu sukses keluarga, dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya Rabbi is'ad abna ana. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah Rabbi is'ad abnana. Subhanallah walhamdulillah Rabbi is'ad abnana. Saya nanti minta wiritannya Abuya ya. Jadi setelah ngaji ini apa yang dibaca oleh Abuya nanti kita sama-sama ya, supaya situasinya itu situasi dulu, situasinya itu situasi tetap hakikatnya itu ada Abuya. Nah, sekarang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi is'al abna'ana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi is'al abna'ana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu
Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi is'ad abna'ana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi is'ad abna'ana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala Taha sallallahu Rabbi is'ad abna'ana. Menurut jam yang saya lihat sekarang ini ngajinya ini 1 jam lebih 20 menit. Tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan kita ini ada semangat terus ya, kesuksesan di keluarga kita, sukses dunia akhirat, sampai duit kaya raya sing boten istidraj, yang tidak istidraj itu gini contohnya. Kalau Anda punya uang ya 50 ini manfaat. Nah, kalau Anda punya uang 50 ini tidak manfaat, itu namanya istidraj ya. Contoh, sampean buat makan tapi makanan yang membahayakan, ini namanya istidraj. Tapi kalau punya uang 50 dan itu bermanfaat, itu bukan istidraj. Sebagian dimasukkan di kodaknya masjid atau apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.